Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema sang pengantin Al-Quran adalah surat Ar-Rahman. Kita bahas lagi ya, tapi ada tayangan dulu lagi nih. Mahar surat Ar-Rahman. Kita lihat tayangannya silakan. Kalau banyak loh yang ngelakuin ini Ustadz. Apa jangan-jangan mereka tahu sebenarnya karena Ar-Rahman itu pengantinnya Al-Quran. Jadi makanya ketika mau ngasih mahar tuh yang berhubungan dengan pengantin-pengantin deh gitu. Bisa jadi emang cari berkahnya Quran. Jadi memang karena Quran kan penuh dengan keberkahan. Jadi di hari yang berberkah pengennya memulai hidup baru dengan keberkahan gitu. Baiknya gimana Ustadz Syah? Baiknya. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas Soni, tapi guru kami Umawaki Ustadz Maulana, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Yeay. Maka subhanallah, mahar itu adalah sesuatu yang bisa diberikan. Bisa berupa uang, bisa berupa jasa. Jasa siapa yang pernah melakukan jasa? Nabi Musa alaihi salam menikah dengan putrinya Nabi Syuaib alaihi salam. Lalu karena nggak punya harta, nggak punya uang, maharnya bekerja di kebunnya Nabi Syuaib alaihi salam. Lalu pernah juga seorang yang sangat miskin di masa Nabi SAW, nggak punya harta, hatta cincin besi. Lalu apa yang bisa dia lakukan sebagai jasanya? Mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada istrinya. Karena bisa dibayar itu, bisa diuangkan. Mengajarkan Al-Quran. Lalu bisakah dengan bacaan Al-Quran? Pernah suatu ketika ada seorang pemuda juga disuruh sama Nabi, sudah mampu menikah. Kalau fisik sih mampu ya Rasulullah, mental sih mampu ya Rasulullah, ilmu insya Allah. Tapi yang gak mampunya masalah ekonomi nih ya Rasulullah. Cincin perak ada? Gak ada ya Rasulullah. Cincin besi? Gak ada juga ya Rasulullah. Kain apakah gak ada? Gak ada ya Rasulullah. Dipanggil sahabat untuk membantunya. Lalu memang tidak ada. Maka dia punya hafalan Al-Quran. Tapi yang jelas perlu dipahami bahwa mahar itu artinya pemberian. Kalau hafalan Quran isi otak tidak bisa diberikan. Isi otak ini hafalan bagaimana caranya diberikan kepada istri, subhanallah. Maka dua pendapat ulama. Satu mengatakan membolehkan menggunakan mahar sebagai Al-Quran sebagai mahar. Yang kedua itu mengatakan tidak. Karena pada saat itu memang orangnya sangat miskin sekali. Kalau kita lihat di video tadi itu mampu sewa dekorasi, mampu sewa make up, mampu sewa catering, mampu sewa ini. Berarti mampu juga kasih mahar berupa harta, subhanallah. Mungkin ditambahin dengan Al-Quran supaya lebih berberkah lagi. Yang jelas mahar itu pemberian dan Al-Quran itu dicari keberkahannya bukan untuk dipamerkan. Lebih berberkah kalau Ar-Rahman kau baca tiap malam untuk istrimu. Bukan hanya pada saat akad nikah saja. Jangan sampai pada saat akad nikah baca Ar-Rahman tapi tiap malam tidak pernah penuh dengan Rahman kalimatnya. Atau malah nyakitin istri kalimat-kalimatnya. Atau malah menzalimi istri kalimat-kalimatnya. Pada saat akad nikah lembutnya baca surah Ar-Rahman. Tapi di malam-malam selanjutnya menjadi malam yang suram bagi keluarganya. Maka ambil keberkahannya Al-Quran. Jadikan mahar. Nabi itu tidak pernah mencontohkan pakai Quran untuk maharnya. Nabi kepada Ibunda Khadijah 100 ekor onta. Kepada Ibunda Aisyah 40 dirham yang bisa dibelikan kalau kurang lebih sekarang mungkin 40 ekor kambing. Ya, jadi maharnya kepada Ibunda Aisyah. Aku masih belum ngerti deh. Berarti kalau kita ngasih maharnya surat Ar-Rahman berarti kan gak berbentuk. Iya, ada wujudnya. Makanya ulama mengatakan tidak bisa. Oh gitu. Nah, jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak bisa. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Baik jamaah yang ada di studio, aku kasih kesempatan buat nanya ya. Yang di rumah, semoga ini bisa mewakili pertanyaan dari jamaah juga ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Bapak dulu deh. Silakan Bapak ikut saya sini Pak. Coba kasih salam dulu. Nama Bapak siapa coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ma'un Mu'azzin dari Majelis Taklim Baitul Jannah Purwokerto. Tepuk tangannya dong. Ustazah Oki, izin Ustazah. Nanti mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Silakan. Assalamualaikum Ustadz Oki. Ya Bapak.
Saya mau bertanya nih. Ya. Benarkah seorang istri yang rajin membaca surat Ar-Rahman, maka Allah karunia rasa syukur? Akan tetapi begitu duitnya pas-pasan, apakah masih tetap membaca surat Ar-Rahman? Ini khusus untuk para istri, apakah lapang? Silakan Us, dijawab Us. Baik. Ustazah. Ustazah. Sorry, Ya deh, gini deh. Sambil Ustazah Oki jawab, kita sama-sama duduk ya. Biar kita bisa nyimak dengan baik gitu ya Pak ya. Ustazah, siap ya Ustazah ya? Insya Allah. Yap, yuk jamaah kita dengarkan tausiah dari Ustazah Oki ya. Silakan duduk Pak. Baik, Ayo. mohon izin. Pertanyaannya dari Bapak tadi, udah baca surah Ar-Rahman. Kok kadang-kadang masih suka ngeluh kalau uang belanjanya kurang. Ya nggak apa-apa ya Bu ya, kalau memang kurang mau gimana lagi. Baik, membaca surah Ar-Rahman memang kita sudah tahu bahwa ada kalimat yang diulang-ulang. Kalimatnya apa Bu? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengulang-ulang kalimat tersebut dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Ar-Rahman mengenai nikmat yang Allah berikan di dunia, mengenai yang Allah berikan juga nikmat-nikmat yang ada di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau baca surah Ar-Rahman hanya dibaca tapi nggak ditadabur, nggak dihayati, nggak direnungkan, nah itu yang membuat pada akhirnya sebatas hanya di lisan saja. Makanya kalau kita baca Quran itu ada 5 caranya teman-teman semua, termasuk nasihat untuk saya pribadi, para jemaah semua. Kalau mau baca Quran, pertama berinteraksi dengan Quran harus dibaca, tapi bacanya yang benar. Warattilil Qur'ana tartila, dalam surah Muzammil ayat 4, baca Quran dengan tartil. Kemudian Quran itu dihafal. Ibu-ibu hafal juz 30 atau 30 juz? Ya, kemudian Quran itu juga ditadabur. Nah, ditadabur, ketika ditadabur jadi paham, akan tumbuh rasa qanaah, rasa cukup, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca surah Ar-Rahman. Kemudian apalagi Quran itu harus diajarkan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik orang-orang yang mengajarkan, yang belajar dan mengajarkan Quran, dan Quran itu diamalkan. Nah, gimana kalau kita masih selalu ngeluh? Apakah nggak berefek surah Ar-Rahman itu pada diri kita? Ya tergantung situasi dan kondisi ya Bu. Ada di zaman dulu itu seorang istri namanya Hindun. Ngadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, suamiku pelit banget. Ngasih uang belanja kurang. Apa yang harus saya lakukan? Maka Rasulullah SAW memperbolehkan. Kalau suaminya pelit, medit, kikir, bakhil. Suami Ibu pelit? Enggak, baik berarti suami Ibu. Jawabnya takut-takut tuh Ustazah. Jadi jangan dilakukan ini. Yang suami-suaminya pelit banget, boleh diambil secukupnya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi boleh diambil tuh uang belanja secukupnya tanpa sepengetahuan suami dengan cara yang baik. Tapi saya juga izin menyampaikan pada ibu-ibu sekalian, kadang-kadang kita tahu suami kita kemampuan ekonominya segini, tapi gaya hidup kita selangit. Nah itu yang menyusahkan. Kemudian kita katakan suami pelit, sesuaikanlah isi kantongmu dengan gayamu. Kalau isi kantongnya segini, gayanya segini aja, nggak usah tinggi-tinggi. Ustazah ngomong gitu, ibu sebelah sana ngangguk-ngangguk semangat banget. Emang gitu suaminya? Jadi Ar-Rahmannya ditadaburin juga, nasihat buat saya. Dan juga bersyukur dengan segala sesuatu yang kecil, maka insya Allah kita bisa bersyukur dengan segala sesuatu yang besar. Dimulai dari yang kecil-kecil dulu bersyukurnya. Masya Allah, terima kasih Ustazah, tepuk tangannya dong. Jamaah. Sekarang kita akan mendengarkan sebuah kisah yang insya Allah nih bisa menginspirasi kita semua. Yuk kita masuk ke segmen Ustadz Bercerita. Silakan Ustadz Maulana. Cerita kisah kita kali ini masih ada kaitannya dengan Ar-Rahman. Suatu ketika Malaikat Jibril mengisahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah ahli ibadah yang beribadah 500 tahun. Kisah ini berkenaan juga dengan surah Ar-Rahman ya. Ada kaitannya. Seorang ahli ibadah yang ibadahnya luar biasa. 500 tahun dia ibadah kepada Allah. Dia tinggal di atas bukit. Dia turun hanya untuk berwudu,
makan buat 5, naik lagi ke tempat ibadahnya. 500 tahun loh ibadahnya. Sampai beliau ingin, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan sujud. Maka beliau pun meninggal dalam keadaan sujud. Hingga dibangkitkan di hari kemudian. Ada kisah yang menarik dari kisah ini. Ketika kelak dibangkitkannya, malaikat Jibril bercerita kepada Rasulullah. Kelak dibangkitkannya, lantas Allah berkata kepada ahli ibadah yang 500 tahun ibadah itu berkata, engkau masuk ke dalam surga karena rahmatku, kasih sayangku, ridho aku. Ya Allah, kenapa aku harus masuk surga karena ridhomu, kasih sayangmu? Bukankah saya masuk surga karena ibadahku yang 500 tahun ini? Bukankah saya masuk surga karena ibadahku yang 500 tahun ini? Tidak. Engkau tidak masuk surga karena ibadahmu. Tapi engkau masuk surga karena rahmat, kasih sayangnya Allah, ridhanya Allah. Dia tetap protes. Dia mengatakan tidak, aku mau masuk surga karena ibadahku yang 500 tahun. Ternyata ditimbanglah amal ibadah 500 tahunnya dengan nikmat 1 biji mata. Ternyata nikmat 1 biji mata itu masih lebih berat dibanding amal ibadah 500 tahunnya. Apa yang menyebabkan kita masuk surga? Bukan amal kita, bukan pahala kita, tapi karena ridhanya Allah. Engkau ibadah kenapa? Karena Allah yang memberikan kamu kekuatan untuk ibadah. Allah memberikan kamu nikmat berupa buah delima. Allah memberikan kamu nikmat dan kekuatan untuk bisa turun gunung, naik gunung. Kalau begitu, apa yang menyebabkan kita masuk surga? Bukan karena amal ibadah kita, tapi rahmat, ridhanya Allah. Fabi'ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Kadangkala kita ini merasa akulah yang bisa, tapi pada saat ini Allah tegur kita dengan surah Ar-Rahman 31 kali Allah ulang. Fabi'ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Ayo hitung nikmat. Kadangkala kita baru merasakan nikmat itu ketika nikmat itu hilang. Betapa nikmat 1 biji mata ini luar biasa. Nikmat sehat, nikmat ibadah. Maka ayo renungkan, hilangkan kesombongan kita. Ingat, rahmatnya Allah lah, kasih sayangnya Allah lah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Untuk itu jangan kemana-mana ya. Sang pengantin Al-Quran adalah surah Ar-Rahman.